pekerjaannya yang paling sulit. Kalau itu bicara penggalangan kan. Iya. Ini teman saya satu ada Idi tadi. Iya. Dia itu sales yang paling berhasil. Iya, persis kita juga. Jual permen. Saya bilang waktu itu Chan, kalau lu jual permen gini ya. Ini paling enggak harus ada di mana-mana. Iya. Karena permen itu kayak barang substitusi. Nggak ada yang ini dia bisa beli yang lain pada saat itu juga gitu. Harus jadi pilihan. Iya. Jadi sulit sekali. Makanya gini. Ketika nanti Prof sampai selesai dan berhasil dituangkan dalam satu tulisan, saya pikir itu sebuah keputusan. Sekarang ini karena Prof menjual dan juga dia mendapat sesuatu gitu ya. Nah, itulah tadi yang disebut mengundus itu. Ya mudah-mudahan aja ya Pak. Iya. Dikit, artinya kan begini. Tadi Bapak udah apalagi udah mengilustrasikan ke semacam permen gitu kan. Jadi Prof ini saya boleh katakan nantinya menjadi pabrik nih Prof. Iya. Jadi pabriknya kan, karena udah ngolah segala macam, udah bikin kuenya. Tinggal nantinya kan kita perlu yang semacam tadi kata Babe, sales. Jadi istilahnya ini walaupun ini barang baru, tapi bagaimana ini jadi pilihan kan seperti itu. Nah, seperti Prof tadi katakan bahwa Prof itu ada di bawah naungan apa tuh? BNPT bawahnya FKPT. Nah, FKPT itu ada di mana? Ada di 32 provinsi. Nah, justru saya tanyakan ini karena ini jadi barang baru buat kami. Yang kita tahu hanya BNPT, BNPT. Padahal sebenarnya di bawahnya itu ada FKPT. Nah, mungkin karena saya katakan tadi ini jadi barang baru buat kita, apalagi kita ini ada di daerah tingkat 2. Nah, FKPT itu ada di daerah tingkat 1 di setiap provinsi kan Prof ya. Nah, kita harapkan mungkin depannya kita harapkan juga bahwa FKPT ini ada kepanjangan tangan untuk ke daerah-daerah tingkat 2. Modalnya ya perjalanan Prof ini gitu kan. Karena yang kita tahu tadi Prof juga ada sedikit nyinggung bahwa ada Kesbang Prof. Di daerah tingkat 2 ada Kesbang Prof. Dan tugas salah satu dari Kesbang Prof itu kan ada arah ke sana. Nah, mungkin nanti saya sangat mengharapkan hasil dari perjalanan Prof ini bisa diaplikasikan oleh dinas atau misalnya di daerah tingkat 2 atas komunikasi yang dipakai oleh FKPT tadi secara otomatis pasti yang dari BNPT-nya. Benar. Bukannya apa-apa, saya sangat menginginkan bahwa FKPT itu betul-betul sudah betul-betul kan punya tugas berat Prof. Contoh di Banten aja gitu kan. Kalau FKPT-nya itu ada di Provinsi Banten, berarti dia harus ada 8. Di daerah tingkat 2 gitu kan, sebanten. Nah, itu mungkin saya harapkan sih nantinya kepanjangan tangan itu yang nantinya punya pegangan dari Prof itu gitu kan. Harapan kita seperti itu dan saya sangat mengharapkan itu Prof. Karena walaupun bagaimana juga kita kan ini tugas bersama gitu kan, apalagi sekarang sudah dijalankan oleh Prof dengan tanggung jawab berat, bukannya istilahnya mudah perjalanan dari Aceh sampai kan nanti kemana-mana, bahkan istilahnya tadi Babe juga udah ngomong bahwasanya sebenarnya udah lama gitu kan pembicaraan antara Prof dengan Babe. Nah, mudah-mudahan ini bisa betul-betul diaplikasikan pada masyarakat yang betul-betul nanti punya bahan. Harapan kita di daerah-daerah tingkat 2 dan sebagainya bisa hidup dengan latar belakang yang lebih dapatkan tadi. Insyaallah. Belajar Prof, terima kasih jawabannya, mudah-mudahan itu juga jadi wadah ya. Ya, banyak juga nggak apa-apa Bang. Gini loh. Saya berpikir ini karena emang unik nih Prof kan ya. Udah ini satu kegilaan ya sih, satu kegilaan. Saya tuh nggak pikir keliling Indonesia sama ini Prof. Ini gila deh orang Surabaya. Kalau cuma jalan-jalan aja bisa gede nggak? Kita kan bisa berpikir. Apalagi yang dihadapin persoalan kebangsaan. Nah, saya ngeliat gini, Indonesia ini hari ini kan, kalau dianalogikan, ibarat orang udah berani ganti baju, udah lepas bajunya, nggak ada baju yang pengganti, nggak ada, ditelanjang. Nah, resikonya satu, mudah masuk penyakit. Kedua, bisa dibilang orang gila. Nah, sekarang problem nyembuhin orang gila, bisa orang gila deh. Harus gila dulu, Be. Iya. Kayak nggak ada kerjaan. Contohnya ini, sekarang kan coba generasi muda sekarang kan, bisa jadi dia nggak kenal Indonesia, dia lebih kenal Amerika. Itu yang tadi modernisasi ini kan. Itu dia, jadi kayak dia udah berani lepasin baju Indonesia tapi nggak ada penggantinya. Aja masuk. Dia tugas Profnya beliin baju. Benar. Ya mungkin itu Prof, kalau dari saya berpikirnya seperti itu, yang simpel-simpel aja sebenarnya bahwasanya saya tidak menginginkan apa yang dijalankan oleh Prof dengan istri mubazir gitu kan, karena
Ya tadi nyambung dengan omongan Babe bahwasanya diibaratkan permen gitu. Iya. Permen itu ada di mana-mana, tapi Iya. bagaimana permen Iya. ini jadi pilihan gitu kan. Iya. Dan pasti kan harus ada gitu kan, Iya. orang-orang yang betul-betul ini. Dan kita harapkan ya untuk daerah kami, untuk daerah Banten terutama kata Prof sekarang ada di Banten. Ada di Banten. LKPP-nya itu betul-betul bisa merangkul semua daerah tingkat 2 yang ada di Banten. Pak Gitu Amas kan. Dari mana? dari ada di sini tokoh masyarakat. Iya, makanya Dia dari sudah waktunya kelihatannya Prof. Gitu kan. Jadi saya sering diskusi sama Aturan ini mungkin masukan buat Prof ya. yang Itu sebagai artinya Prof yang punya beban dalam masalah Iya. pendidikan. Jadi gini Prof, saya cerita sedikit ya. Iya. Saya pernah ngikutin penataran tentang manajemen krisis waktu itu di Amerika. Iya. Tentara semua, jadi 3 orang satu desa. Itu setelah Uni Soviet bubar. Ya. Jadi hampir seluruh negara-negara berkembang kayak Timur Tengah sekarang mengirim tentaranya dua pasukan khusus, satu analis sampai sana, gitu. Kemudian penjelasan awal kan ya, pembuka. Si pemberi ceramah ini selalu bicara tentang teroris, akhirnya larinya ke Islam fundamentalis. Begitu ya terus. Ketika saya tanya, ketika saya kasih mas, saya bilang kalau bicara fundamentalis semua agama ada, dan itu terjadi di Irlandia, di India apalagi juga, Hindu fundamentalis segala macam. Nah, ini akhirnya dalam pikiran saya terbentuk bahwa ini kalau bicara teroris dalam rangka untuk meredam Islam seperti itu kan. Nah, kemudian hal yang sama muncul di Indonesia gitu ya, bahwa orang kalau bicara teroris pasti Islam. Nah, saya pikir ini jangan sampai gitu ya upaya negara untuk menjaga kedaulatan berhadapan dengan terorisme, kemudian stigma yang muncul Islam. Iya. Penguasa tidak suka sama Islam. Betul. Nah inilah jadi tugas berarti Prof. Siap. Bagaimana untuk menempatkan persoalan terorisme itu bukan semata-mata untuk mengeliminir menghancurkan Islam. Iya. Itu aja. Iya. Saya pikir itu Prof. Siap, terima kasih. Iya. Karena memang selama ini yang terimage Iya. bahwa ya kita nggak bisa menutup mata bahwa seolah-olah Islam kok saat ini tengah diskreditkan gitu kan. Iya, identik. Iya. Ada identik. Apa selalu dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan segala macam. Kita paham lah, dan tapi bukan itu yang mau saya sampaikan, nggak mau saya paham. Nah, tujuan Prof berkeliling Indonesia ini kan pasti untuk mendudukkan harmoni Indonesia. Iya. Pastikan setiap wilayah atau setiap provinsi itu dengan budaya yang berbeda-beda. Benar. Kalau dengan ibarat permen tadi yang satu rasa, tapi ini kan harus bermacam-macam rasa. Nah, berarti kan untuk mendapatkan sebuah harmonisasi, ibarat sebuah orkestra musik, itu kan harus detail, semuanya harus masuk, supaya menciptakan harmoni. Nah, pastikan budaya yang beraneka ragam di Indonesia ini bukan pekerjaan yang mudah, saya pikir kan. Nah, itu pasti Prof punya kiat-kiat khusus supaya bahwa Indonesia ini terjadi karena beraneka ragam budaya, supaya juga nanti tulisan di ujungnya itu bisa kita terima dan bisa merasakan bahwa ini memang gitu. Ini gue loh gitu loh. Kata anak ini gue juga gitu, bahwa ini yang kita inginkan gitu, Prof. Ya mungkin ada lah kira-kira saat ini mungkin hampir sedikit sekali anak-anak muda zaman sekarang yang untuk coba mencari tahu. Bukan tidak ada, tapi ada gitu. Tapi mungkin ya sebagian kecil saja, Prof. Nah, ini mungkin ada kiat-kiat yang bisa sekiranya biar mereka juga cinta terhadap sejarah, tidak lupa juga dengan sejarah, tidak lupa dengan para founding father yang bagaimana berdarah-darahnya merebut negara ini. Itu mungkin ada bercerita lah, bebas-bebas saja seperti apa kira-kira yang bisa kita. Iya, terima kasih Bapak atas masukannya. Memang saya mendalami teroris ini sudah hampir 20 tahun lebih. Udah ini saya memang nggak bisa saya keluar lagi. Cuma nggak jadi teroris aja. Iya, jadi disertasi saya juga terbit di Cambridge, sekolah publishing di Inggris, juga tentang dunia gerakan Islamic movement atau religious movement di Southeast Asia. Poinnya begini, kajian teroris itu bukan kajian just about religion. Dia bukan agama, karena
teroris itu kajiannya dia memang dia menyebarkan teror dan kemudian dia mengambil ideologi tertentu untuk menggerakkan. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi ini sangat berbahaya. Nah ideologi tadi. Iya ideologi dilalah kalau bahasa kita sekarang. Ini kita kan di era postmodern. Era postmodern itu adalah era religion return to the public. Agama kembali ke ruang publik, dia menjadi menarik. So everyone, siapapun itu tertarik untuk menjadikan agama itu sebagai satu komoditi. Jadi hari ini itu semakin hari beragama itu menjadi semacam barang. Contohnya begini, kalau boleh saya jelaskan ya. Menjelang bulan puasa itu semua televisi di Indonesia masuk Islam, gosipnya masuk Islam, iklannya masuk Islam. Jadi iya itu tadi yang postmodern. Apa poin pentingnya di situ? Isu teroris ini religion mau semakin menarik, kemudian dia agama di ruang publik menyatu. Nah pada saat yang sama, teroris ini juga berhubungan dengan IT, artificial intelligence. Jadi orang ada yang model sekarang self-recruited. Jadi tiba-tiba saya membenci negara tanpa sebab karena supply informasi yang masuk ke kepala saya. Itu yang masuk, dan itu kan semuanya algoritma. Jadi kalau kemarin ketika saya presentasi di Banda Aceh, saya sebut dengan akan muncul nanti itu apa yang disebut dengan homegrown terrorism. Homegrown terrorism adalah produksi teroris itu dari rumah, tidak lagi kalau dulu harus ke Mindanao ya, terakhir kan di Jalin, kemudian harus ini, tapi hari ini kan, nah ini negara tidak bisa hadir di sana, ke kamar tidur nggak bisa. Nah ini persoalan, jadi it is not about religion, it is about behavior, ini tentang perubahan behavior. Dan dia agama. Jadi hari ini dengan informasi yang masuk ke kepala orang itu, saya sering mengistilahkan dengan humanoid robotic terrorism. Jadi dia manusia, tetapi karena dia masuk informasi ke kepala dia sangat masif, kemudian dari informasi itu masuk ke ruang bawah sadar dan dia menjadi diri yang lain. Nah ini yang kita tidak inginkan pada generasi muda. Makanya kan tidak mengherankan sekarang mereka yang melakukan amaliyah itu, itu pengantin lah istilahnya, itu selalu kan orang baik-baik. But mereka terjadi proses di dalam diri mereka ketika mengkonsumsi informasi. Nah ini tugas kita, tugas masyarakat untuk mencegah ini. FKPT hadir di sana, bukan tidak ada persoalan dengan agama. Nah persoalannya sekarang adalah beragama itu menjadi menarik gitu. Orang bangga nikah, gue baru nikah di Mekah loh. Jadi itu poin pentingnya, lagi pusing dia umroh gitu. Kemudian apa baju yang dia pakai dia endorse di Instagram. So agama itu menjadi semacam komoditi. Pada saat yang sama agama menjadi tensi sosial. Nah ketika ruang publik agama mudah untuk membangkitkan tensi sosial, kita bisa malah dipakai untuk WhatsApp, dipakai untuk, kan sekarang keluar dari grup WhatsApp kan menjadi begitu aib. Keluar dari grup WhatsApp, dari Telegram itu lu kenapa keluar gitu kan? Karena beda apa? Karena kita sudah dipecahkan dengan, misalnya di Indonesia sekarang, frankly speaking itu orang dipecah dengan 2Q, khilafah, komunis, 2Q ini. Kemudian ada kemarin kampret sama cebong. Jadi ini kan algoritma yang bermain, dan saya juga bisa, misalnya saya bilang kemarin dengan ilmu yang kemarin saya dapatkan juga di Amerika, ketika saya ke sana saya bisa membuat satu daerah itu bertempur 2 daerah menjadi karena saya bisa menyebarkan beberapa istilah di daerah A. Mungkin di operasi intelijen itu kan dulu manual, sekarang kan bisa digital deh. Nah saya bisa membangkitkan sentimen itu dengan pesan-pesan keagamaan. Jadi berita-berita hoax, dan itulah yang tugas kita FKPT yang cukup berat. Tadi terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Yang poin kedua tadi tentang tadi apa poin kedua? Yang tadi Bapak tadi. Nah itu bagaimana menyerap. Ini dia. Nah ini saya ini. Yang terakhir itu begini, saya quote apa ya tadi? Memang kita punya pemahaman sama. Ini orkestra. Saya kemarin ketika saya pulang dari Bali, saya menulis di beberapa di web Sago ID itu tentang
Orkestra Republik Indonesia di Jalan Raya. Bagaimana bunyi orkestra itu? Orkestra, the main ultimate poin penting adalah harmoni. Kita boleh bersuara, tapi suara kita membentuk suatu irama. Iya. Nah, inilah kebangsaan kita. Ini orkestra inilah yang kita. Jadi gue nggak peduli lu apa latar belakang, tapi kita bisa bernyanyi dalam sebuah koridor NKRI. Inilah orkestranya, dan orkestra itu muncul. Karena saya juga belajar sedikit tentang ilmu kejawaan. Itu muncul itu ketika ada balancing, keseimbangan. Orang tahu posisi masing-masing, tidak melunjak. Misalnya dia tidak akan mengambil peran yang lain, lakon namanya, lakon dan laku dia. Jadi ketika orang bisa bertutur berperilaku pada fungsi dia saja, maka akan terciptalah sebuah irama musik orkestra kebangsaan. Ini sekali lagi Pak Hos, saya nggak bicara negara. Kalau negara itu sudah tadi saya lagi ada banyak. Kalau negara itu udah seperti yang saya buat di podcast saya juga itu kan, itu udah bicara tentang kepentingan, bicara gerbong, bicara banyak kan. Jadi kita bicara yang biasanya gini dia. Kalau dalam beberapa bacaan yang saya baca itu, bangsa ini, the spirit of nation, which is orkestra tadi itu diperlukan pada saat negara sudah goyang. Itu poin pentingnya Pak. Jadi dulu saya masih ingat betul ketika Pak Harto mau jatuh, beliau memanggil tokoh kebangsaan. Ya. Jadi mereka ini ibarat datang, ini negara sedang geger. Jadi biasanya gini dalam beberapa buku saya baca, negarawan atau tokoh-tokoh bangsa biasanya setelah negara stabil dia keluar, minggir dia, bahkan terkadang dipenjarakan. Jadi tidak sedikit misalnya di Indonesia ini juga yang mereka orang yang berpikir tentang futures, tentang kebangsaan, dan mereka tokoh bangsa hidupnya dalam penjara. Nah ini yang poin yang ingin kita tekankan, bahwasanya keharmonian orkestra, kemudian balancing tadi, keseimbangan, inilah sebuah cara dalam membangun semangat baru. Supaya apa? Tadi saya menarik poin tadi itu, anomi ya istilahnya Pak. Anomi itu adalah dia melupakan yang lama, tidak mampu memproduksi yang baru. Itu biasanya dalam ilmu patologi sosial ya. Jadi kebanyakan generasi hari ini itu terjadi proses hilang dia pada saat ini karena dia tidak tahu cara memproduksi. Yang diproduksi oleh para leluhur dia lupakan. Padahal negara-negara maju, kalau yang saya baca itu dari leluhur mereka. Jadi leluhur itu dia kristalisasi menjadi semacam protokol, menjadi semacam acuan bersama dalam bahasa Melayu 7 ajar. Dan ini yang hari ini pelan-pelan harus kita gali kembali. Semangat Bushido kan? Ya, jadi itulah yang membentuk karakter. Jadi gini dia bilang, east inside, west outside. Dalamnya masih timur. Kalau tadi orang Jepang itu otaknya dia masih dasi. You are Western, tapi inside you are Japanese because you have own spirit of Japan, being Japanese. Gitu Pak. Satu lagi problem, mungkin saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika tadi kan kita bicara orkestra, artinya semua elemen bangsa itu harus berpikir bagaimana membangun satu situasi yang buruk kan gitu. Iya, siap. Jadi satu harmoni. Nah, ini seringkali kita lihat ya bahwa pemicu seringkali datang dari kekuasaan. Contoh misalnya, ini saya bicara terus saya bicara agak sedikit terbuka ya. Pemahaman tentang intelijen. Iya. Contoh kecil aja. Informasi intelijen hari ini masuk informasi intelijen bahwa besok minggu depan akan terjadi aksi unjuk rasa destruktif. Begitu besok kejadian, dibilang intelijen berhasil, padahal itu intelijen gagal. Iya. Karena tidak mampu, kan intelijen bekerja sebelum. Nah, maka dari itu saya bilang di negara yang damai, ya kan, di dalam negeri kan ya, tidak itu fatal kalau intelijen berusaha untuk merekayasa satu yang menimbulkan konflik. Justru intelijen selalu bagaimana menjaga stabilitas, bagaimana mengawal situasi guyup. Nah, sekarang yang terjadi ya kan banyak sekali ya kan kegiatan-kegiatan intelijen yang tadinya awalnya ingin membangun konflik sehingga melemahkan ya kan. Justru salah, begitu terjadi konflik nggak bisa diredam. Nah inilah
Ini juga jadi memberatkan pekerjaan profesor dalam rangka merajut harmoni ini. Susah jadi memang. Ini jangan sampai terjadi stigma yang salah terhadap pemahaman intelijen. Kalau intelijen menginformasikan bahwa akan ada terjadi kerusuhan, kemudian terjadi kerusuhan, dianggap intelijen berhasil. Padahal ini enggak, gitu. Mana ada, ya kan? Kecuali di daerah musuh. Iya. Soal gitu ya. Benar. Ya, terus kemudian juga gini, saya kadang-kadang juga agak bingung dengan bahwa selalu menggunakan pendekatan hukum. Saya pernah katakan bahwa ketika ya kan pendekatan hukum namun mengganggu kedaulatan, perlu disahkan sama hukum. Ya. Saya pikir begitu. Kalau kita bicara dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, ya kan, domainnya adalah kedaulatan bukan hukum. Nah sekarang ini terjadi penegakan hukum untuk ngantem yang lain, sehingga menjadi konflik baru gitu loh. Selalu begitu. Itu aja bro. Iya. Tugas semakin berat, saudara. Iya. Tugasnya semakin berat kalau apa yang disampaikan Senior Bin ini gitu kan. Iya, sebenarnya saya awam ya di dunia bohong. Jadi saya makin berisi makin bukan berisi, memang nggak ada isinya nih. Cuma saya begini Bapak ya, saya membedakan antara intelijen dan spionase. Iya. Jadi dekat itu kan dua konsep yang berbeda. Pekerjaan intelijen itu agak complicated. Iya. Karena dia nanti ada sebuah produk yang akan diambil oleh user deh ya, beliau yang lebih paham. Nah, poin pentingnya adalah tugas intelijen itu kan menjaga national interest, kepentingan nasional. Jadi saya ketika saya jumpa beberapa analis dari luar, bahkan pernah juga diundang ke beberapa di Jakarta ya, di Rumah Duta Besar, atau jumpa dengan beberapa diplomat ya kalau ke Aceh. Jadi kemanapun yang menjadi kiblat itu adalah national interest. Nah, hari ini bagaimana Indonesia, ini kita sudah bicara negara ya, di dunia politik ya. Saya akan coba bahas dari geopolitiknya. Jadi bagaimana proses pendefinisian national interest bangsa ini. Nah, kalau pendefinisian national interest bangsa ini belum selesai, maka ya tadi akan digunakan who are atau is on the top of power, yang di atas dia yang akan menggunakan tadi kekuatan tadi yang baik spionase dan intelijen untuk kepentingan dia, bukan lagi bicara national interest. Nah, persoalan national interest itu dia selalu terkait dengan lompatan ya, wave. Berapa lompatan yang ingin dicapai. Misalnya begini. Dalam beberapa negara maju itu ada yang disebut dengan GS ya, Global Scenario, atau Global Outlook, atau White Paper. White Paper. Nah, disitulah mereka mendefinisikan national interest. Saya balik ke Indonesia karena saya bukan orang di dunia itu. Kita kan kalau dulu zamannya Pak Harto ada Repelita ya. Ada GBHN ya. Nah, saya tidak mau membandingkan ya. Dulu itu saya baca beberapa buku literatur. Itu jelas. Lebih jelas ya. Iya. Jadi national interest kita itu not based on kepentingan. Tidak based kepada region based, kawasan apa, tapi base kepada dulu memang eranya Pak Harto agak Weberian. Weberian itu artinya dia cuma dua kata kuncinya, yaitu dia kepada persoalan developmentalisme, pembangunan dan stabilitas. Jadi dulu kalau siapapun yang mengganggu stabilitas untuk mengkacaukan pembangunan maka digebuk Pak Harto dulu. Teknologi pembangunan disebut Pak Harto. Dulu ya, itu karena itu konsep Weberian. Weberian dulu kita memang negara agak Weberian. Jadi hari ini itu kan kita nggak tahu. Saya tidak mau mengkritik siapapun di sini. Jadi tidak tahu saya bagaimana dia mendefinisikan itu, for short terms, kemudian long terms national interest kita. Nah, national interest itu selalu face to face dengan negara lain. Setiap negara lain itu punya face to face, belum lagi dengan bloknya. Ada Five Eyes Intelligence. Belum lagi yang punya Chinese, dan ini kan dia bertempur di alam metafisika, bukan bertempur di atas. Jadi
kepentingan kita ini ada 4, ada kue. Bertempurnya di alam ide dulu. Nah, di alam itulah nanti akan mungkin terjadi ada proxy war. Jadi mungkin kalau kita lihat hari ini ya, jadi kalau bicara nasional interest, jadi itu terbentuk situasional. Bukan situasinya baru muncul national interest. Nah kalau mungkin zaman Pak Harto kan yang program bahwa trilogi pembangunan, stabilitas keamanan, pertumbuhan, pemerataan, tiga itu kan. Nah kalau sekarang kan nggak kelihatan mana yang mau didului. Ya, apa iya terus pertumbuhan ekonomi tanpa stabilitas keamanan kan nggak juga gitu. Jadi memang kalau saya lihat ya artinya apa ya, sekarang kalau kita bicara apa udah berubah, apa namanya politik luar negeri kita bebas aktif, udah berubah belum? Saya nggak bisa menilai. Masih tertarik kan? Cuma kadang begini, saya kan baru menulis 2 buku ya. Mungkin dulu Bapak sudah saya kasih 1 ya. Buku yang judulnya Masa Depan Dunia. Nah itu gila tuh. Jangan baca pokoknya. Jangan baca takutan nanti. Jangan baca nanti ada tersesat di jalan yang benar gitu kan. Nah itu udah 2 buku yang saya tulis Pak. Jadi itu memang khusus saya bahas tentang geopolitik. Geopolitik dan memprediksi sampai beberapa. Nah, poin pentingnya adalah saya tidak bisa mengkritik apakah karena ini bicara negara tadi kan bicara ini siapa, ini gerbong siapa, kok bicara seperti jadi kita seperti main bola, bukan bolanya yang dikejar tapi orangnya yang disikat duluan, misleading ya. Nah itu yang saya sangat hati-hati kalau bicara tentang masalah kenegaraan. Nah, poin penting dari kita adalah hari ini pasca reformasi beberapa konsep inti ini yang menjadi apa namanya ya geopolitiknya itu yang mungkin saya tidak tahu kalau di Lemhanas kita orang awam ini belum terdefinisikan, belum bisa menjadi sebuah apa namanya ya new imagination of this country. Jadi konsep legitimasinya gimana Pak? Untuk jadi legitimasinya belum. Kayak semacam ini Pak. Jadi kita tuh tidak bisa melihat geopolitik sebagai kekuatan. Iya, belum bisa. Karena ini kan kita juga berhadapan dengan 2 raksasa besar, Amerika dan China. Di samping itu juga Rusia punya kepentingan yang luar biasa. Belum lagi di kawasan Asia Tenggara ini. Nah, ini semua kan bertempur, Pak. Apakah dari proxy war, apakah perang hibrida, macam-macam lah istilahnya. Nah, saya tidak tahu bentuknya karena saya jauh ini dari Aceh melihat Jakarta, karena saya tidak bisa memberikan satu penilaian. Tapi yang saya rasa hari ini kita negara Indonesia ini, kalau pernah saya diskusi dengan salah teman saya, Indonesia itu kayak orang main tinju, Babe. Jadi dia digebuin terus. Kita konsepnya bertahan, Babe. Defense. Defend digebuin, gejap-gejap, jadi kita cuma bertahan nanti bilang udah ya jangan dulu pukul kami, istirahat dulu. Tapi ntar pukul lagi. Nanti digebukin lagi. Nah, berarti tinggal tunggu dengan jatuhnya itu. Itulah rahasianya Indonesia. Indonesia itu yang membuat saya bangga menjadi warga Indonesia dan menjadi ada Indonesia itu punya kekuatan. Nah, dari manapun jetnya sampai, dia punya kekuatan dan itu yang menjadi bagi saya misteri. Kenapa Allah itu mentakdirkan ya ada negara atau betul, bukan negara, mungkin Indonesia itu bangsa tangguh gitu. Iya, itu dan hari ini belum bukan hanya diintervensi dari luar, kan disikat sama penguasa itu tetap tahan. Iya, ini gini deh, gini. Jadi saya nggak mau menjelaskan secara detail lah apa yang terjadi, tapi ya begitulah. Tapi Prof, kalau tadi di apa tuh dibicarakan sama Bocep, nyambung lagi sama Babe segala macam, bukan hal mudah. Perjalanan Prof ini bukan hal mudah dan betul-betul bukan hal mudah, apalagi nanti sampai ke implementasinya dan segala macam. Apalagi kalau misalnya tadi juga Prof udah singgung sedikit bahwasanya ini udah menyangkut masalah ideologi dan segala macam. Nah kan artinya Prof tidak mungkin bisa bicara sendiri dengan seperti itu. Karena kalau misalnya kita udah berbicara ideologi, kita lihat aja gitu kan ideologi itu sampai sejauh mana kita terapkan kepada negara apa tuh teman-teman kita milenial segala macam. Jangan sampai itu jadinya. Karena kalau kita melihat dari ideologi bangsa kan Islam pasti Pancasila dan nah sekarang itu sebagai bahan yang nanti memang harus dipegang oleh generasi selanjutnya gitu. Nah sejauh mana
hal itu bisa terrealisasi kan. Jadi harmoni yang Prof itu nantinya akan ini memang perlu betul-betul Prof. Insya Allah mudah-mudahan amin. Prof sehat. Terima kasih. Amin. Sehat untuk ini kalau mau bagaimana Ya, punya peran. Ya, amin. belum menutup tapi saya boleh ini agak melenceng sedikit. Siap. Usia Prof sebenarnya berapa? 42 tahun. Bukan main ya. Bulan depan baru 43. Bulan depan. Iya. Berarti Tanggal 17. Bukan bulannya sama dengan istri. Oh, tanggal iya. 13 September, saya 17 September. Oke, untuk touring ini kan dimulai tanggal 28 Juli ya, Prof. Siap. Itu berakhir tanggal 3 ya rencana kita 28 Oktober atau 30 karena 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Oh iya, finishing di mana tuh? Itu ini kan kita nanti ke Maroke insya Allah, kemudian kita balik lagi ke Banda Aceh, Ya. kemudian baru kita ke Sabang nanti di sana. Oh, terakhir di sana. Iya nanti di sana, karena saya bawa semua tim. Tapi nggak jalan, baliknya nggak jalan darat kan? Jalan darat deh. Jalan darat lagi? Iya. Oh jadi motornya nggak ada yang jadi motornya begitu ya? Iya dari ke atas dulu Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara ya, Ternate, Iya, kemudian masuk Papua pulang lewat Kupang. Kupang, bawah, Bali, Bajau, semua itu Jawa, baru naik lagi. Kemarin kan belum masuk ke. Jadi nggak ada jalan yang dilewati 2 kali, itu cuma Sumatera. Iya, Sumatera enggak juga deh. Nanti kita ke Palembang deh. Ke Palembang. Kemarin kan Padang. Iya. Nanti kan iya. ke atas ke Palembang, Sumsel. Sumsel, baru nanti ke Riau, Jambi. Kalau misalnya ada cukup waktu kita mau masuk ke Bangka Belitung dan Kepri. Kalau cukup waktu dengan Riau. mohon doanya Pak semuanya. Prof, Siap. semoga selalu sehat. Amin. Dengan Ibu, dengan istri, Amin. Terima kasih sekali. Semoga Semangat. melindungi Amin. selalu. Dan rasanya sudah lumayan daging semua obrolan kita. Waduh, ini saya Podcast belajar. kita kali ini benar-benar daging semua nih, Prof. Iya. Terima kasih sekali sekali lagi. Sama-sama. Tapi sebelumnya adalah mudah-mudahan ada kuat-kuat untuk mendengar kita di namanya Raja Runi Channel, Prof. Nah, Iya. sebelumnya juga Prof sendiri kan punya podcast. Iya. Silakan disebutkan juga, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi, bisa juga Iya, share iya. di podcastnya. Jadi Iya. disebutkan saja sama Prof sebelum apa di penghujung nanti Prof Iya. memberikan kuat-kuat lah untuk para pendengar kita. Sebutkan juga bahwa Raja Runi Channel ya kolaborasi dengan podcastnya Prof. Terima kasih. Saya cuma mari kita bangga menjadi anak bangsa. Amin. Itu saja. Kemudian kalau channel saya sebenarnya hanya channel untuk apa? Memuseumkan pikiran saya aja di situ sama beberapa. Namanya Kamaruzaman Bustamam Ahmad ya. Ya. Nanti disilakan di subscribe, di like dan di share. Ada beberapa bahan kuliah di sana. Dan jutaan terima kasih bisa berkolaborasi dengan channel ini Rumah Seni Rajasa dan Raja Runi Channel. Nama channelnya namanya apa? Raja Runi Channel. Raja Duni Channel. Raja Runi. Raja Runi. Raja Runi. Raja Runi Channel. Terima kasih. Semoga collab ini memberikan hasil yang terbaik untuk bangsa. Semoga kita sehat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih guys semuanya. Ternyata berujung sudah ngobras kita kali ini. Ngobrol bebas biar cerdas maksudnya. Ternyata masih banyak rajutan benang sudah mulai copot. Jadi perlu kita ulas lagi gitu. Iya, siap. Sampai jumpa lagi kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi kita di cerita yang berbeda, di ngobras yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.